Tuhan, inilah yang nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu. Mari lebih lagi kita serahkan Tuhan, katakan menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan sama-sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari angkat sembahmu sekali lagi, katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Mari angkat kedua tanganmu, angkat pujianmu, angkat sembahmu bagi Dia, katakan menyenangkanmu, hanya itu kerinduan kami. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu,
suaramu di tempat ini. Angkat rasa syukurmu kepada Tuhan di tempat ini. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau terlalu baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang kerenduan kami Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan bukan untuk mencari berkat, bukan untuk mendapatkan sesuatu Tuhan, tapi kami ingin memberikan sesuatu kepadamu di tempat ini Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk memuliakan, menyembah nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak layak, tapi Kau layakkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami ada hari ini karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Kami berikan segala hormat dan pujian kami. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Biar lagu ini dari dalam hati kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Ku nyanyi Hosana yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Berikan hormat-Mu bagi Dia, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Sekali lagi kita beri pujian yang terbaik bagi Tuhan. Katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Kau layak disembah, Kau layak We want more of your presence, God, in this place. Kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu di tempat ini, Tuhan. Itu yang kami cari di tempat ini, Tuhan. Untuk kami bisa lebih lagi mengerti hati-Mu, Tuhan.
lebih lagi memuji dan menyembah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan, itu yang kami cari Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita pakai waktu ini, jangan lihat kiri kanan mungkin. Jangan kita terganggu dengan hal-hal di sekitaran kita. Boleh sama-sama kita pejamkan mata kita, kita merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada bagi setiap dari kita. Amin saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan sama-sama. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Itu yang kami cari Tuhan, untuk kami bisa lebih lagi dekat kepadamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan memandang, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Siap dari kita yang lebih lagi rindu untuk dekat dengan Tuhan, angkat tanganmu, katakan membawa
Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan hanya Kau, hanya tanganmu, katakan hanya Kau yang mengerti Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku percaya Tuhan hanya dekat dengan Engkau. Kami tenang Tuhan. Ada tempat yang paling aman buat kami Tuhan. Ketika kami ada di hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu. There is a secret place. Ada tempat rahasia di mana musuh tidak akan bisa menjangkau kami. Ketika kami ada datang menghadap Engkau, membawa syukur kami. Dan firman-Mu berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan, air minuman kami Engkau berkati, roti makanan kami Engkau nyatakan, Engkau sediakan. Dan di tempat ini biar berkat ketika kami beribadah kepada Tuhan itu boleh dicurahkan pada pagi hari ini. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang besar. Kami menyembah Tuhan yang tidak ada batasnya. Kami menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan di tempat ini kami bawa hidup kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami bawa pujian, kami bawa
pengharapan baru di dalam Engkau. Demi nama Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Beri pujian, syukur, katakan haleluya. Seluruh kami Tuhan, kehadiran-Mu lebih di atas segala-galanya. We thank you Jesus. Hamba-Mu sangat terbatas tapi kasih-Mu dan anugerah-Mu tidak ada batasnya. Kami sambut setiap firman Tuhan. Taruhkan hati-Mu, taruhkan isi hati-Mu, taruhkan perkataan-Mu. Dan kami percaya firman itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan daripada Tuhan. Memberikan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami. Injil adalah kekuatan Allah yang akan menerangi jalan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin, amin. We give you praise, we give you praise. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Saya percaya sekali bahwa kebaikan Tuhan itu akan selalu ada menyertai setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, happy Sunday dan welcome to Revival Worship Church, Reward Church. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mohon maaf minggu kemarin saya tidak bisa hadir karena saya harus merawat mama saya yang kebetulan juga yang membantunya juga tidak ada. Jadi cukup lama ya, 2 minggu lebih itu dari rumah sakit sampai pulang ke rumah. Tapi di situ saya melihat benar-benar ada penyertaan Tuhan. Jadi mama saya sempat udah sampai gak kenal-kenal orang. Sebab itu dirawat dan kita juga udah sampai berdoa kumpul keluarga untuk mungkin karena kondisinya drop sangat tiba-tiba. Saudara, jadi berapa minggu itu benar-benar mesti ini ya, melakukan banyak hal dan sampai di rumah dan secara fisik cukup capek. Jadi saya baru Sabtu kemarin itu pulang dari tempat mama saya. Jadi saya bilang saya udah bisa melamar di rumah sakit. Udah jago untuk mengurus orang sakit. Wah, itu bisa digaji mahal kalau di luar negeri saudara ya. Tapi satu doa saya memang pernah berdoa, Tuhan saya pengen dapat kesempatan untuk bisa merawat orang tua. Saya ada doa saya dan mungkin karena mama saya yang masih ada. Dan Tuhan kasih kesempatan dan benar-benar tidak tanggung-tanggung, gak tidur-tidur saudara ya. 5 menit bangun. Tapi saya bersyukur Tuhan memberi kekuatan. Dan saya percaya bahwa dalam hidup kita ada banyak hal yang mungkin kita lewatin yang tidak semestinya mungkin terjadi. Tapi kadang segala sesuatu itu pasti terjadi untuk reasonnya. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya ingin share firman Tuhan. When I have failed. Ketika saya gagal. Saudara, dalam hidup kita tidak ada orang yang punya cita-cita ingin gagal. Tidak ada orang yang punya cita-cita begitu, aduh saya punya mimpi apa supaya saya gagal. Tidak ada orang yang merindukan itu, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam rumah tangga, baik dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maupun dalam hubungan, dalam apapun. Tidak ada orang yang memiliki cita-cita untuk gagal. Semua orang itu pasti itu kegagalan itu adalah hal yang sangat ditakuti. Saudara, dan orang kadang-kadang gak enak untuk ngomong soal ini. Tapi saudara, saya berdoa bahwa ada banyak hal yang akan kita pelajari tentang ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan. Kegagalan itu bisa berbagai macam saudara ya. Ada yang kita merasa gagal ketika saudara kehilangan orang yang kau kasihi. Dan kau merasa dunia runtuh. Ada yang kau merasa gagal ketika semua usaha yang dibangun hancur seketika. Atau semua tertutup jalan. Ada orang yang merasa gagal ketika dia mengalami struggle dalam hubungan dengan keluarga. Mungkin orang tua, suami istri, atau orang tua dengan anak, atau dengan keluarga. Ada yang dengan teman-teman kita mengalami struggle.
Dan kita mungkin mengalami kegagalan akibat semua hal yang terjadi. Ada yang kita mengalami kegagalan ketika kita selalu ingin melakukan yang baik, tapi yang kita lakukan yang tidak baik. Ada yang kita merasa gagal ketika saya sudah ikut Tuhan ya, tapi kok saya tidak bisa menang atas kelemahan ini, atas weakness-nya kita ini. Dan kita akan merasa, aduh kayaknya saya gagal. Dan hari ini kita akan mengakhiri nanti saudara, minggu depan Pastor Michael Gunawan akan melayani kita 2 kali kebaktian dari Surabaya, GSJ Surabaya. Dan pastikan Bapak Ibu ajak teman saudara keluarga lainnya, kita akan menyelesaikan seri Growing Up. Dan tapi Pastor Michael Gunawan minta kita tukar mimbar saudara. Jadi untuk pertama kalinya saya diminta untuk ngisi di GSJ Surabaya karena saya sudah membatalkan semua acara-acara yang di minggu yang di tempat yang lain. Harusnya ketika saya harusnya ada di Amerika dalam 1 minggu ini. Tapi karena mama saya sakit, saya sudah perasaan kayaknya saya cancel ya Amerika. Dengan deg-degan karena tiket mereka sudah beli. Karena kebetulan saya juga harus bersama Karen mengambil barang-barang yang ada sisa juga di Amerika. Dan juga ada urusan untuk sekolah. Sehingga begitu ada undangan dari sana lumayan tiket mahal. Jadi ya udah kita pergi sekali. Tapi Tuhan itu luar biasa, saya keluar sedikit ya. Dan kemudian saya rasa kayaknya saya nggak akan pergi ke Amerika. Tapi nggak tahu kalau tiket itu bisa, ini kesaksian sedikit, itu bisa diundur atau tidak. Ada yang tiket nggak bisa diganti. Saya keluar sedikit saudara. Tapi saya ambil keputusan rasanya nggak enak. Saya harus cancel. Saya memberanikan untuk cancel saudara untuk tiket keberangkatan ke Amerika. Dan ternyata tepat pada waktunya mama saya drop dan dilarikan ke rumah sakit. Dan endingnya ternyata tiketnya bisa diundur saudara. Jadi untuk pertama kalinya saya pikir saya tidak ibadah 1 kali di Reward. Tapi kemarin ketemu Pastor Mike dan dia minta beliau ngisi di sini tapi saya berada di Surabaya. Dan Pastor Dave juga oke, nggak apa-apa karena sudah lama kita ada jadwal untuk Pastor Mike di sini tapi ada cancel karena istrinya melahirkan. Saya kembali lagi kepada tema kita. Saudara, when I have failed. Tidak ada orang yang punya kerinduan untuk gagal. Banyak kali ini merupakan sesuatu yang kita takutkan. Saudara, hal-hal yang kemudian menjadi momok yang ketakutan terbesar dalam hidup kita. Dan apakah pertanyaannya orang Kristen, orang benar, orang mencintai Tuhan, orang melayani Tuhan bisa gagal? Jawabannya bisa saudara. Tidak ada yang menjamin kita ikut Tuhan kemudian tidak pernah mengalami kegagalan. Saudara, kita bisa gagal. Alkitab mencatat berkali-kali orang benar jatuh tapi tidak akan tergeletak. Setuju boleh katakan amin. Karena ada tangan Tuhan yang kuat, Dia akan mengangkat Anda, Dia akan menguatkan Anda, Dia akan tepuk pundak Anda dan bilang bangun nak, bangun, wake up, bangun, jalan lagi. Akan ada kesempatan yang besar di depan, di mana engkau akan melihat engkau tidak akan gagal selama-lamanya. Setuju boleh katakan amin. Kegagalan bukan akhir di atas segala-galanya. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita gagal, saya down, saya drop. Saya ada di tempat-tempat yang sulit dan sulit untuk bangun dan bangkit kembali. Dan kita pikir dunia berakhir. No, Alkitab mencatat bahwa aku Tuhan menyertai engkau. Tanganku yang kuat pegang erat engkau. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bahwa ada tangan yang tidak kelihatan, yang selalu pegang erat, yang selalu menguatkan kita, yang selalu menghiburkan kita setiap saat. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan jika Tuhan itu yang menyertai setiap kehidupan kita. Saudara, banyak kali kita gagal, mungkin ada beberapa hal yang saya pelajari. Ketika orang membangun usaha, ekspektasi kita kan, maju, naik. Dan mungkin orang juga sekeliling akan melihat kita. Bahkan ada seorang teman saya karena dia dendam dengan orang tuanya. Orang tuanya tidak membiayai dia. Sehingga satu doa dia, ini doa yang salah. Saya pengen tunjukkan suatu waktu saya sukses. Hanya untuk balas dendam, menunjukkan kepada keluarganya, orang tuanya bahwa saya bisa hidup tanpa kalian. So ini doa yang salah. Sekalipun mungkin kadang-kadang benar terjadi. Tapi tidak mesti seperti itu. Karena kadang-kala kenapa kita menjadi gagal? Karena kita berharap validasi pengakuan dari orang. Ya tidak ada orang yang tidak mau dihargai. Semua kita ingin dihargai. Betul Bapak Ibu. Tapi yang saya pelajari dari Paulus apa yang dia
nyatakan. Saya rindu kita baca firman Tuhan. Paulus berkata apa saudara ketika dia berhenti mencari penghargaan daripada orang lain. Bahkan dia merasa semua yang dia capai itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia banggakan. Dan dia menang di sana. Saudara, firman Allah berkata, mungkin bisa ditayang. Di situ dikatakan bahwa kita, supaya kita tidak menjadi gagal. Mungkin kita tidak prepare, oke? Dalam Filipi 3 ayatnya ke-8. Dikatakan bahwa malahan segala sesuatu apa? Ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia di atas segala-galanya. Dan di atas semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus mengajar kita bahwa semua yang dia capai. Dia tidak perlu pengakuan orang. Dia tidak perlu penghargaan orang. Bahkan dia berkata bahwa itu bukan apa-apa. Dan dia menang di situ. Sehingga kalaupun dia tidak mencapai apa yang dia mau hari itu. Dia tidak ada urusan dengan orang lain. Betul Bapak Ibu? Ya saudara. Ada seorang teman saya yang dia sampai fight mati-matian supaya dia bisa dihargai oleh teman-temannya. Dia mengorbankan banyak hal supaya dia bisa dihargai. Dan suatu waktu bertemu dan dia bilang dia merasa bahwa orang-orang tidak menghargai dia. Saya bilang ada satu pribadi yang menghargai kau dan tidak pernah minta balas. His name is Jesus. Dia mencintai kita apa adanya. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu keterbatasan kita. Tapi dia tidak pernah minta balas. Saudara, dia menghargai kita melebihi orang-orang yang lain. Dan di situ dia katakan dia berhenti mencari penghargaan daripada orang lain. Saudara, dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Karena kadang ketika kita mengharapkan itu, Anda akan kecewa berulang-ulang. Dan itu akan sampai di satu titik saya gagal. Karena kesuksesan kita ditentukan oleh orang, waduh kamu luar biasa hari ini ya. Waduh Tuhan sudah buka jalan banyak. Ketika saudara jalan masih on the way pertolongan Tuhan. Saudara akan merasa, oh saya bukan apa-apa. Suatu waktu saya ketemu dengan seorang anak muda. Dan dia katakan dia merasa gagal. Saya tanya kenapa? Karena teman-temannya di usianya 27 tahun sudah punya usaha sendiri. Teman-temannya sudah punya rumah yang dia cicil. Teman-temannya sudah punya mobil. Ya kita nggak tahu cicil juga saudara ya. Dan dia merasa bahwa di umur yang sama dengan teman-temannya. Dia belum bisa mencapai apa-apa. Dan dia merasa gagal, depresi. Saya bilang jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain. Engkau akan kecewa, engkau akan merasa gagal. Dan itu cara kerja iblis. Perasaan gagal, perasaan selalu fail terus. Itu yang akan terus digaung-gaungkan iblis. Sehingga membuat engkau tidak bisa maju. Saya bilang kalau kamu bandingkan diri dengan temanmu. Masih banyak orang yang lain yang jauh lebih hebat. Engkau akan merasa selalu di bawah. Selalu bukan siapa-siapa. Betul saudara, karena kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah satu cara yang saya pakai untuk supaya saya bisa belajar bersyukur. Saya bandingkan diri saya dengan orang yang sedang ada dalam proses di tempat-tempat yang sulit di bawah. Baru saya bilang, oh ternyata seharusnya saya lebih banyak bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Saya mulai lihat ada teman-teman yang mereka fight dari bawah. Mereka ada di tempat-tempat yang sulit. Saya jalan di tol dan kemudian lihat ada orang yang tidur di bawah jembatan. Dan saya bilang saya kurang bersyukur apa Tuhan kasih tempat untuk berteduh. Terlepas saudara punya rumah itu masih disewa kontrak. Ataupun masih cuman ngekos dan yang lain. It's okay. Tapi Anda masih punya tempat untuk berteduh. Jangan pernah kita bandingkan dengan orang di atas. Kita boleh bandingkan untuk ambil yang baik dengan orang-orang yang di atas kita. Tapi untuk membandingkan diri kita lihat orang yang di bawah yang mereka merangkak, mereka dalam keadaan sulit tapi tidak menyerah. Itu akan membuat saudara, aduh saya kurang bersyukur. Nah membuat Anda bangkit bahwa selalu ada harapan hari esok buat saya dan saudara. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Don't compare your life with others. Anda tidak pernah ada dalam masa-masa sulit mereka. Anda tidak pernah tahu mereka nangis siang dan malam. Anda tidak pernah tahu ada orang-orang yang malam nangis sampai pagi. Tidak ada hal yang jelas mereka struggle.
Dan tidak ada orang di sana buat mereka, tapi mereka fight dan mereka menyembuhkan diri mereka sendiri. Bahkan ada orang yang memang sudah tidak mampu untuk menyembuhkan diri mereka sendiri dan mereka ada di tempat-tempat yang sangat gampang untuk hancur. Tapi sebab itu Yesus itu selalu datang supaya ingin apa? Dia ingin sembuhkan kita. Kesembuhan itu bukan hanya orang lumpuh berjalan, bukan hanya orang buta melihat. Kesembuhan ketika kita sometimes merasa gagal, merasa kalah, merasa tidak mampu, merasa selalu rendah diri dan bukan siapa-siapa. Ya saya mah orang biasa, ya saya mah nggak ada orang yang mengasihi. Anda rindu untuk melihat tangan Tuhan mengangkat dari kegagalan dan akan melihat bahwa ada satu pribadi yang berjalan tidak pernah melepaskan tangannya, yang selalu menepuk pundak dan bilang, my daughter, my son, kuat kembali. Ada banyak orang mungkin kadang-kadang engkau harus menyembuhkan diri sendiri. Karena mungkin ada hal-hal yang Anda tidak bisa cerita kepada siapapun. Engkau you can share, you will share. Kau bisa cerita kepada Tuhan. Sebab itu saudara, bagaimana untuk kita bisa bangkit daripada kegagalan. Itu yang kita akan belajar nanti di momen yang terakhir, poin yang terakhir. Tapi saudara, ada satu firman Tuhan yang dicatat. Ada hal di mana kita masih terkait dengan growing up, pertumbuhan. Kita baca firman Tuhan. Ada satu kisah ketika Yesus mencari buah di satu pohon ara namanya. Tapi kemudian dia tidak mendapatkan tanda-tanda ada buah. Di situ dikatakan saudara, dalam Lukas 13 ayatnya yang ke-7. Ada satu kisah yang berkata bahwa suatu waktu ketika Yesus dia mencari ada satu pohon yang harusnya berbuah karena sudah bertahun-tahun. Saudara, pohon ini ada, tapi kemudian dia mencari pohon itu dan melihat buah ara tidak ada sama sekali, tidak ditemukan. Saudara, kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara, jadi firman ini berkata bahwa pohon ara ini ditanam bertahun-tahun tapi gagal berbuah, tidak bertumbuh. Saudara, dalam hidup kita sudah lama ikut Tuhan, kadang ada momen, ada step-step dalam hidup kita. Kita merasa bagian sini saya masih gak bisa Tuhan. Bagian sini saya masih merasa gagal. Masih merasa kok gak bisa berbuah, gak bisa bangkit, gak bisa kuat. Bagian ini saya gak bisa menang. Tapi saudara, firman Allah berkata bahwa dia mencari dan dia beri kesempatan. Saudara, kalau baca ayat selanjutnya saudara, Tuhan itu dia memberikan kesempatan ketika setiap kita mungkin gagal berbuah. Dia memberi kesempatan kedua. Saudara, dalam ayat ke-9 dikatakan firman Tuhan. Saya rindu kita baca. Ayatnya ke-8 dan ke-9. Lukas 13. Iya. Ayat ke-8. 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah. Saudara, dalam hidup kita Tuhan selalu memberi kesempatan kedua, second chance. Ya, dia tidak pernah kalau kita gagal ya udah ditendang sekali. Dia tidak pernah ketika saudara gagal mungkin melakukan firman, Anda tidak mampu dan kemudian Anda ditendang. Tidak seperti itu. Kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa teman dan dia bilang dia perlu waktu untuk bisa mengampuni dengan total. Dan saya bilang tidak pernah ada orang yang memaksakan untuk kamu bisa mengampuni langsung. Karena pengampunan itu butuh proses. Ada orang yang dia disakiti, dia bisa ampuni saat itu juga. Ada orang yang dia perlu waktu. Dia perlu waktu untuk benar-benar pulih. Tapi saya bilang kepada dia bahwa mengampuni, mungkin kamu tidak lupa. Nggak ada orang kan bilang mengampuni dan melupakan. Nggak juga. Anda masih ingat ketika dia menyakiti Anda. Tapi ketika Anda mengingat itu, rasa sakitnya hilang. That's forgiveness. Dan itu tidak tiba-tiba langsung. Perlu waktu, saudara. Ada seseorang yang bertemu dan dia bilang, tolong jangan ngobrol soal itu. Karena saya masih belum sanggup. Dan kita tidak bilang, oh kamu berdosa. Enggak.
orang punya takaran. Karena ada orang yang dia luka berkali-kali, jatuh berkali-kali, gagal di tempat sama berkali-kali, luka baru mau sembuh berdarah lagi, luka baru mau sembuh berdarah lagi, baru mulai kering, kena lagi. Dan itu perlu waktu untuk dia membangun trust-nya kembali. Bahkan ada orang-orang kadang-kadang dia kehilangan trust kepada orang, saudara. Sehingga ketika dia ketemu orang baru buat baik, dia sudah punya trust issue yang salah bahwa oh kayaknya orang ini bakal jahatin saya. Karena apa? Berkali-kali dia kehilangan trust dan berkali-kali dia dikecewakan. Tapi kabar baik saudara, Tuhan itu Maha Pengampun dan Tuhan itu satu-satunya kekuatan kita. Dan saya bilang kepada teman saya, kamu jangan takut, Tuhan tidak pernah menghakimi. Oh saya masih berdosa gak bisa mengampuni, enggak. Minta Tuhan menolong supaya kamu bisa mengampuni. Dan dia tanya, boleh gak saya masih ingat? Karena gak mungkin saya lupa. Memang kamu masih ingat. Pasti masih ingat, gak mungkin kita tiba-tiba lupa. Tapi ketika kamu ingat kejadian itu, kamu ketemu orang itu, biasanya darahnya masih mengalir, tapi sudah hilang. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang mengalir. Ada anugerah Tuhan yang mengalir. Bahkan saya bilang pengampunan itu bukan buat kebaikan orang itu. Justru itu adalah berkat buat Anda dan saya. Membebaskan, set us free. Yang setuju boleh katakan amin. Itu berkat buat Anda dan saya. Setuju boleh katakan amin. Ketika Anda mau menang atas hal ini. Mungkin bertahun-tahun Anda merasa gagal di bagian ini. Tapi minta Tuhan memampukan. Sehingga ketika Tuhan mencari buah dalam hidup kita, dia menemukan ada buah-buah dan kita tidak ditebang dengan percuma. Bapak Ibu Saudara, kegagalan itu adalah satu hal yang biasanya akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kendaraan kita mencapai kesuksesan. Suci boleh katakan amin. Ada orang yang bilang bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Saudara, tapi saya percaya bahwa ada orang-orang yang memang dia mengalami gagal yang memang tidak dia sengaja. Bukan berarti kita menggagalkan diri. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang saya pelajari. Suatu waktu kalau Bapak Ibu pernah ikut podcast Reward. Yang seri yang pertama kemarin. Kita membahas tentang apakah orang benar itu kenapa bisa menderita. Dan saya tanya kepada Sila. Salah satu momen yang cukup berat dalam hidupnya, dia kehilangan ayahnya. Dan saya bilang, bagaimana kamu memproses? How you feel now? Dia merasa kehilangan itu tidak akan pernah hilang. Tapi ada Yesus yang selalu membalut, memberi kekuatan. Dan kemudian saya bilang, dan apa yang Sila rasa ketika berjalan bersama dengan Yesus tanpa ayah di masa yang masih muda? Dan dia katakan, di situ dia menjadi dewasa lebih dari umurnya. Dia menjadi lebih kuat. Karena ada banyak tanggung jawab yang tidak bisa tidak. Sebab itu kegagalan tidak selalu hal yang buruk. Kadang-kadang kegagalan itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu, tidak bisa tidak. Dia bilang, Bugem ya, saya tidak ada pilihan yang lain. Saya harus hapus air mata. Dan saya jalan lagi, saya hapus air mata dan saya bilang, Tuhan saya mau apa ini? Saya harus lakukan sesuatu. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi dewasa sebelum tidak sesuai dengan umurnya. Sementara teman-temannya masih main, yang bukannya salah main. Tapi dia sudah harus memikirkan membangun karir di usia muda. Dan itu yang saya bilang bahwa kegagalan, failure itu bisa mendatangkan berkat. Setuju boleh katakan amin? Saya rindu kita baca firman Tuhan. Ada 2 berkat yang saya ingin bagikan dari kegagalan yang kita alami, saudara. Yang pertama, failure brings maturity. Bahwa kegagalan itu membawa Anda menjadi dewasa, menjadi kuat. Suci boleh katakan amin. Seperti yang dialami oleh Sila. Dia kemudian dibawa satu momen yang pengalaman yang tidak pernah dia pikirkan. Tapi dia tidak bisa undur. Dia tidak bisa memilih. Dia harus maju. Life must go on. Dan dia harus menghadapi setiap kesulitan, struggle. Tapi
Tapi di sana ada Tuhan yang akan membuat dia menjadi dewasa, menjadi kuat, terbiasa menghadapi masa-masa sulit. Firman Tuhan berkata apa saudara? Dalam Yudas 1 ayat ke-24. Yudas 1 ayat ke-24. Bahwa ada satu pribadi yang berkuasa. Have a power. Untuk membawa kita mengalami kekuatan. Mengalami hal-hal yang luar biasa. Saya rindu kita bisa baca ayat ini dengan suara yang nyaring. Yakobus 1 ayat 2 ayat 24. 1, 2, 3. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Tuhan. Saudara lihat, semua kesulitan, semua kegagalan satu tujuannya. Semua ujian membawa kita menjadi tidak bercacat, menjadi dewasa. Dia bilang membawa kita tidak tersandung, tidak bernoda di hadapan kemuliaan Tuhan. Bahkan satu ayat firman Tuhan yang berkata apa saudara? Di dalam Filipi 4 ayat ke-13. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kita menjadi kuat. Kita menjadi terbiasa, Bu. Ada masalah, oh saya sudah pernah lewat itu. Ada masalah, oh saya pernah melewati itu. Setuju boleh katakan amin. Dan itu akan membuat kita growing up. Membuat kita bertumbuh. Tidak stay, tidak hanya menjadi Kristen biasa saja. Kita akan menjadi kuat, tahan banting, terbiasa sudah diperlakukan buruk. Mungkin diperlakukan tidak baik, Anda sudah terbiasa. Anda sudah menjadi pribadi yang kuat. Karena kita melewatinya dan kita boleh mengalami, bisa melewati dan bisa berproses. Saudara, banyak orang-orang yang dia kenapa mengalami stuck di sana terus karena perasaan gagal, rasa gagalnya. Bagaimana dia melewatinya, dia tidak proses. Prosesnya seperti apa? Rasa sedih itu normal, betul? Rasa kehilangan itu normal. Sehingga Tuhan mau kita melewatinya itu, tetapi Anda tidak melewatinya sendiri. Setuju boleh katakan amin. Satu jemaat kita ada di Pineng hari ini. Dan dia bilang, Pastor, saya tidak mampu, Pastor. Cancer itu yang tadinya cuma di satu tempat, ini dapat di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain lagi. Dan saya bilang, saya tidak bilang, oh enggak dalam nama Yesus, enggak bilang gitu saudara. Kenyataannya memang seperti itu. The realitanya betul. Saya bilang kamu sakit betul. Tapi satu yang kita mau taruhkan, tambahkan, ada kebenarannya. Bahwa kita tidak akan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Yang berkata bahwa kuasanya masih ada, mujizatnya masih ada. Bagian Anda dan saya meminta, bagian Anda dan saya begging, minta belas kasihan Tuhan. Bagian Tuhan menjawab itu sudah bukan area kita. Setuju boleh katakan amin. Sehingga saya bilang ayo kita bersama suaminya, kita satukan hati, satukan suara. Bagian kita minta, bagian kita mempercayai bahwa mujizat last minute juga bisa terjadi. Dan jangan pernah kecewa dengan Tuhan karena tidak ada sesuatu yang terjadi dan Tuhan tidak tahu. Dan dia bilang, iya Pastor saya akan tetap kuat, saya tidak akan menyerah. Dia bilang, saya sembuh, saya akan menjadi berkat buat banyak orang. Dia masih muda, belum punya anak, baru menikah. Anda lihat. Tapi dia bilang, Pastor terima kasih, saya tetap mengucap syukur, saya tetap percaya kepada Tuhan. Ada seorang ibu, anaknya melayani di bagian multimedia. Dan keluarganya juga ada kakaknya juga melayani di sekolah minggu dan keluarganya jemaat di tempat ini. Dalam keadaan sehat dan kemudian tiba-tiba dinyatakan cancer stadium akhir. Udah stage-nya lanjut. Sangat fresh. Mereka berangkat ke Pineng dan kaget karena tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi dia bilang dokter tunggu sebentar. Istri saya sehat sekali. Istri saya nggak ada tanda-tanda sakit apapun. Tapi iya Pak, tapi hasilnya cancer. Udah level up. Sampai kaget mereka saudara. Sekeluarga, saya tahu tidak mudah. Saudara dia bilang ibu saya takut sekali. Tapi dia bilang saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap mempercayai Tuhan masih ada. Mujizat masih ada. Dia bilang saya mau berangkat untuk
rangkaian dari iman saya. Dan dia berangkat ke Bangkok untuk detox dan kemudian ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan berkali-kali, double check saudara, untuk second opinion. Dan kemarin dinyatakan tetap dengan hasil yang sama bahwa kansernya memang fix. Dan dia menjalani kemoterapi. Tapi keluarga ini tidak menyerah. Saudara, membuat saya kaget, anak-anaknya tetap melayani. Mamanya ada di Singapura, enggak berhenti, tetap datang. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka memantapkan iman kesatuan hati untuk tidak menyerah. Saudara tahu, papanya telepon, dia bilang, "Pastor, kemo pertama baru mulai, kansernya turun 30%. Nah lihat, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan kemudian diperiksa lagi, bukan turun 30%. Saudara ya kita percaya Tuhan terus bekerja ya. Dikatakan tinggal 30%. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara lihat, Tuhan bisa bekerja. Kelihatannya ini gagal. Kelihatannya buat apa ya kita ikut Tuhan kok susah terus. Buat apa Tuhan tidak pernah merencanakan hal kegagalan. Dia tidak pernah merancangkan yang jahat. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku tahu apa yang aku pikirkan. Aku tahu, dia katakan dia tidak, I know the thought. Aku tahu yang akan aku pikirkan tentang kamu. Alkitab mencatat apa masa depan, bright future, masa depan yang gilang gemilang. Dia pikir semua rencana dalam hidup kita. Sebab itu apa yang kita lakukan hari-hari ini saudara, mendekat kepada Tuhan. Karena selalu ada berkat di balik setiap kegagalan. Salah satu kekuatan kita di dalam Tuhan. Salah satu kekuatan kita juga dalam teman-teman yang akan mendoakan, menguatkan kita. Itu salah satu kekuatan untuk kita bertahan dan bukan hanya bertahan seperti nama gereja, reward, revival. Kita bukan hanya survive, bertahan, tapi kita revive, kita bergerak, kita melangkah, mujizat masih terjadi. Yang setuju boleh katakan amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini, mujizat masih ada. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan firman Allah berkata bahwa failure brings miracle. Kegagalan. Ketika engkau merasa gagal, when you have. Ketika engkau harus melewati, berjalan di dalam masa-masa yang sulit. Saudara, di dalam badai-badai yang sulit, saudara. Jangan pernah takut karena satu pribadi yang masih sanggup bekerja dan masih sanggup berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Saudara, dalam Ayub 42 ayat 2 berkata apa? Dia katakan, saya rindu kita baca ayat ini. Dari pertama saya ikut Yesus. Puluhan tahun melewati, saudara. Ada firman Tuhan yang selalu teringat. Dan itu sangat menguatkan. Saya rindu kita baca 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, all things. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yang kita lihat hari ini jalan masih tertutup. Yang kita lihat hari ini masalah bertubi-tubi. No, dia sedang bekerja. Tangannya sedang bekerja. Kalau kayak film, orang bikin film di belakang layar, backstage itu Tuhan sedang bekerja. Bahkan seorang teman saya bilang begini, Pastor Jacqueline, jangan takut kalau Tuhan bekerja, Tuhan yang repot. Setuju boleh katakan amin. Kita hanya melakukan, kita melangkah dengan iman. Kita berjalan dan kita harus mempercayai. Dikatakan bahwa aku tahu apa, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana kita boleh gagal, tapi tidak dengan rencana Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada seorang teman saya, dia bilang dia harus mengambil keputusan untuk mengakhiri sebuah hubungan. Karena ternyata dia tahu bahwa hubungan itu bukan sesuatu yang memang confirm dari Tuhan. Dan dia bilang dia takut karena capek lagi. Tapi saya bilang daripada kamu menikah, kamu jadi bulan-bulanan. Lebih baik kamu minta tuntunan Tuhan. Sakit sekali, tapi jangan berulang-ulang nanti. Saudara, kadang-kadang ada hal dan itu mungkin dia merasa gagal. Saudara, kau tidak pernah gagal. Ada satu kisah kalau Anda pernah tahu Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln.
Dia adalah orang yang sangat luar biasa. Dia punya banyak sekali prestasi. Tapi sebelum dia menjadi presiden, dia adalah orang yang dia pernah belah pagar bisnisnya, jual kayu yang dibelah untuk pagar. Dia pernah nganter-nganter koran, saudara. Dia salah satu presiden yang memiliki sejarah yang luar biasa, saudara. Dia dikenal sangat orang yang tidak pantang menyerah, saudaraku yang kekasih. Dia pernah kerja di kapal-kapal untuk di sungai ya, untuk menyediakan beberapa hal. Dia pernah nganter surat, dia pernah menjadi pengusaha dan gulung tikar berkali-kali, saudara. Dan kemudian dia pindah haluan untuk masuk ke politik. Saudara, tidak langsung menjadi presiden. Berkali-kali gagal, berkali-kali ditolak, berkali-kali dikhianati, berkali-kali disabotase. Istrinya yang dia kasih baru menikah meninggal. Saudara, Abraham ini dia katakan bahwa dia sampai sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Hampir lewat, maksudnya hampir error seterusnya. Saking kegagalannya berulang-ulang. Dia coba lagi ke politik, nggak ada orang yang reken, nggak ada orang yang lihat. Dia balik lagi ke bisnis, gulung tikar lagi, Anda lihat, saudara. Dan dia coba lagi di politik, tidak terpilih. Dia coba lagi terpilih, tapi kemudian tidak masuk lagi. Ditinggal oleh orang-orang, Anda lihat, berkali-kali gagal. Harusnya kan, tidak mungkin dia bangkit lagi. Sebab itu ada satu statement yang dia bilang, tidak peduli berapa kali engkau gagal. Tidak peduli berapa kali engkau mendapati engkau lemah. Tidak peduli berapa kali engkau mendapati engkau jatuh di tempat-tempat yang sulit dan sulit untuk bangun lagi. Tapi yang paling penting, berapa kali engkau bangun kembali dari kegagalan. Itu yang akan membuat melihat Tuhan bekerja dengan cara-cara yang ajaib. Yang setuju boleh katakan amin. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, pernah gagal enggak? Oh, berkali-kali gagal. Pernah gagal, pernah perasaan gagal enggak? Oh, sering banget. Saya tipe orang kalau misalnya melakukan sesuatu dan kemudian, aduh saya salah di sini. Saya gampang down sebenarnya. Down artinya, kok saya nggak bisa ngelakuin ini Tuhan, saya salah. Dan saya langsung mengalami down sekali. Dan itu sulit sekali untuk bangun, maksudnya untuk kata, halo nggak bisa. Saya kadang harus butuh waktu, tidak mudah. Tapi saya belajar bertahun-tahun, ada progres loh, ada progres loh. Artinya saya bisa menang loh, saya bisa menang. Dan itu tidak bisa. Ada seorang teman saya artis yang dia bilang, Pastor, kalau saya tiba-tiba gagal, tiba-tiba nggak mendapatkan satu job, dia langsung rasa gagal dan langsung depresi. Dan langsung dia taruh di sosial media. Jadi orang-orang langsung tahu semua. Saya bilang nggak usah seperti itu. Justru kadang kita taruh di sosial media, kesempatan orang untuk jatuhin kita. Mana orang ada apalagi haters, dia pengen lihat kapan kamu jatuh. Dia pengen lihat, wah dia pura-pura, apa kabar? Aduh, ada masalah apa? Untuk apa? Diobral lagi. Saudara, saya bilang nggak usah, nggak perlu cari validasi, nggak usah, cerita aja kepada Tuhan. Saya tipe orang yang down langsung down sekali, dan kemudian langsung drop sekelilingnya, saudara. Jadi kalau orang bilang langsung pikirannya gelap, dan pikiran gelap itu sangat berbahaya. Saya tipe mungkin karena lihat bertahun-tahun ya, mama saya siapapun dilawan. Mama saya bisa bawa pisau, bisa apa, itu jangankan papa, mama semua turunan agak lain, saudara. Jadi saya dibesarkan seperti itu. Sudah biasa kita diajar menyiapkan botol isinya sambal, tapi kita akan pecahkan ke orang yang nyerang kita. Jadi dari kecil kita sudah terbiasa, papi segala macam alat untuk nyerang orang, dari samurai semua ada. Jadi kita dibesarkan dari keras, saudara. Mama saya lihat di depan orang, tempeleng orang, cowok. Jadi saya ketika saya besar, saya ketemu supir bus dan kemudian ada orang yang di situ mau nyopet. Sudah biasa, saudara. Dari kecil, itu beda dikit, saudara, boleh ke kampung Melayu. Iya, saya tiba-tiba di tempat telepon. Jadi saya tahu bagaimana Tuhan bawa saya. Tempat telepon, ada orang, telepon zaman dulu kan telepon umum ya. Tiba-tiba saya di dalam, dia marah-marah. Cowok, saudara, ada beberapa orang. Oh, belum tahu. Gitu, saudara. Saudara, jadi itu
didikan keras dari kecil. Jadi begitu dia keluar, terus dia masuk, terus saya tendang. Woi keluar, woi keluar. Berani sama siapa? Oh berani saudara. Ada orang yang nyopet saya tendang, terus akhirnya nyopetnya lari saudara. Jadi terbiasa dari dulu bagaimana bisa menjadi ibu gembala, can you imagine? Waduh itu benar-benar saya bilang Tuhan salah pilih, engkau salah pilih. Itu benar-benar saudara ya. Jadi api mudah menyala. Mama saya udah terbiasa saudara tarik saya dari rambut kayak Rosalinda imut-imut gini kan. Ditarik, ditendang, diteriakin. Jadi itu yang saya observe, yang saya terima. Jadi ketika saya berangkat, waduh itu tidak mudah, saudara, api mudah menyala, aduh saya harus lawan itu. Ada bapak-bapak itu, aduh itu mas saya biasa ini masih tinggi ke atas men. Silat, karate siap saudara. Jadi bayangin saudara, dan itu saya berangkat dari situ. Papa saya full tato, kakak saya full tato plus color. Warna semua. Untung saya nggak ada saudara ya. Waktu kakak saya pulang, baru tato, mama saya takut. Papa saya bilang kurang warna nak, kurang diwarnain lagi. Jadi kita keluarga hancur, sedikit layan, agak error. Sudah Anda lihat, tapi di mata Tuhan ada rencana Tuhan yang dahsyat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu ketika saya harus menang, nggak gampang. Nggak gampang ketemu orang dan dia bentak balik tuh saya mesti, puji Tuhan Bapak Ibu luar biasa, nggak gampang. Aduh, saya harus menekan itu. Dan mama saya teriaknya udah dari sini sampai ke Taman Anggrek bisa dengar saudara. Iya jadi saya udah terbiasa seperti itu. Dengan didikan yang keras, yang gak ada matinya. Artinya gak takut mau cowok mau apa, ayo. Saudara jadi itu terbawa sampai saya terima Yesus. Oh tidak mudah saudara, saya harus matikan itu. Saya harus ngalamin proses-proses yang ketika orang melakukan itu, aduh saya bisa sabar, puji Tuhan, haleluya gitu saudara, bisa gitu. Dan itu merupakan satu kemenangan, gagal dikit-dikit bisa. Ada terakhir sih waktu saya terima Yesus dulu, ada sih saya datengin orang mau labrak, tapi itu udah selesai, udah terakhir saudara ya. Dan saya lihat ada Tuhan yang menolong, waduh saya gampang sekali menyerah, gampang sekali depresi. Gampang sekali langsung down, gak mau ketemu orang, gak mau telepon orang, siapapun saya blok. Wah itu gak mudah, kemudian Tuhan proses saya. Tuhan proses saya. No, saya harus sembuh. Saya pasti menang. Dan ketika saya mendapati gagal, saya sudah terbiasa dan bilang, oh iya gak apa-apa. Gagal hari ini, besok masih ada kesempatan. Mujizat masih ada. Kemenangan yang terbesar ketika engkau menang atas diri sendiri. Setuju boleh katakan amin. Mungkin kadang kita dari berangkat dari masa lalu yang kurang baik. Tapi satu pribadi yang tidak pernah gagal mencintai Anda dan saya. His name is Jesus. Setuju boleh katakan amin. Dan kemudian cerita dari Abraham Lincoln. Berkali-kali dia gagal. Berkali-kali dia jatuh. Berkali bisnisnya gulung tikar. Sampai dia menjadi presiden yang sangat luar biasa. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang tim Praise and Worship. You are failed. Ketika engkau gagal, don't stay di sana. Jangan tinggal di situ. Maju, melangkah lagi. Engkau pasti diberikan kemenangan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu kata Ayub bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah.
engkau tidak akan gagal selama-lamanya. Aku berdoa di tempat ini, kekuatan Tuhan mengalir, mengangkat, menguatkan. Katakan, sebab Kau Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi, sebab Kau layak. Kemenangan, kekuatan, pertumbuhan iman. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami percaya di tempat ini, bahkan di rumah, ada kekuatan. Kegagalan tidak menghentikan kuasa Allah. Engkau menang, engkau bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan. Kami menjadi dewasa, kami melihat berkat Allah, karena Tuhan masih bekerja. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Silakan kita kembali. Terima kasih telah beribadah bersama Revival Worship Church, Reward Church. Tentunya kami sangat ingin mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kembali beribadah bersama kami di setiap hari Minggu pada pukul 11 dan juga pukul 14 atau jam 2 siang. Tentunya di setiap ibadah kami juga menyiapkan ibadah untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari keluarga besar Reward Church. Dan kami juga sangat senang jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan di Reward Church sebagai aser, guru sekolah minggu, multimedia, musik, dan singers. Bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas pada saat ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan baptisan air dan penyerahan anak, bisa langsung menghubungi para aser yang bertugas setelah ibadah selesai. Selain ibadah hari Minggu, kami juga mengadakan ibadah di tengah minggu, yaitu ibadah malam mujizat, ibadah wanita, dan ibadah youth. Untuk tanggal dan waktunya akan kami info lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bisa langsung men-scan QR Code atau mentransfer rekening gereja yang akan tertera di sini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak diberkati Tuhan pada siang hari ini. Lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, sebelum kita mempersiapkan persembahan, menyiapkan taburan kita dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengundang dulu, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bergereja di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangan saudara Bapak Ibu supaya kami bisa asyir, boleh menyapa Bapak Ibu. Kalau ada boleh bangkit berdiri, kami persilakan. Dengan sukacita kami menyambut Anda semua. Ada? Oke, baik, kalau tidak ada. Ya, untuk pengumuman minggu depan kita akan ada ibadah untuk malam mujizat ya, Miracle Night. Ya, minggu depan kita seperti biasa hari Minggu akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan dari Surabaya GSJS. Silakan boleh membawa family, kerabat atau sahabat, saudara-saudara terdekat untuk boleh hadir bersama-sama di ibadah jam 11 dan juga jam 2 dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. Dan untuk tanggal 2 Julinya kami akan mengadakan ibadah malam mujizat
Miracle Night jam 18.30. Boleh mengundang juga family semua saudara-saudara. Mungkin yang ada yang sakit atau ada yang ada masalah atau apa. Boleh datang untuk kita sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kita melihat nanti lawatan Tuhan terjadi atas setiap jemaat yang hadir. Baik, kita akan menabur bagi persembahan, menaikkan persembahan kita bagi Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Sebelumnya, Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Pastor Jacqueline yang sudah membawakan pesan firman Tuhan bagi kami semua. Dan kami sungguh-sungguh diberkati. Kami sungguh-sungguh diberikan kekuatan melalui pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Biar setiap taburan firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari Tuhan boleh menjadikan kekuatan. Dan itu boleh berakar kuat di dalam setiap hati pikiran kami. Dan terus boleh bertumbuh-tumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami menjadi buah, boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan saat ini kami akan menabur dan membawa persembahan kami yang terbaik. Dan kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan pada siang hari Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, biar kami boleh menabur dengan penuh sukacita dan bukan karena keterpaksaan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap menabur dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat memberi. Mari sama-sama kita akan lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, umat pilihan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Mari bersorak, sama-sama bersorak. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, amin. Dasar kuasanya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Sama-sama kita akan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Katakan sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, umat pilihan. Sama-sama katakan hari inilah harinya Amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari angkat tanganmu, kita bersorak sama-sama, katakan hey, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, umatnya. Mari sama-sama lihat kiri kananmu, katakan anggur baru tercurah, amin. Umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, amin. Mari sama-sama kita lebih lagi bersukacita dan bersyukur. Angkat tanganmu, katakan anggur baru tercurah, dengan sukacita.
Sama-sama katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Oh yeah, yeah. Nyatakan kuasanya. Sama-sama katakan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Lambaikan tanganmu, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi, angkat tanganmu, katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Katakan nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Ada kuasa dalam namanya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya mengingatkan bahwa minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan dari GSCS Surabaya. Kami himbau Bapak Ibu Saudaraku bisa ajak keluarga teman untuk kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan lewat firman-Nya dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, nanti setelah ibadah selesai, ada berkat Tuhan, makanan yang akan dibagikan di belakang. Dan saya percaya setiap apa yang kita tabur tadi buat pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku semakin berlimpah-limpah. Amin. Kita akan akhiri ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Karena kita tahu kita adalah orang yang sudah dipulihkan. Dan kita akan mengalami kuasa mujizat Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sepanjang hari esok kita akan lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan pulanglah dan percaya bahwa Allah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus dan Allah Roh Kudus akan memimpin kita. Dan kita percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan akan membuat kita berhasil. Perlindungan penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.